Halo wise people semuanya, bertemu lagi dengan saya Dani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu web aplikasi kami, yaitu WMS, Warehouse Management System. Nah, saya akan secara singkat menjelaskan tentang fitur utama dari WMS. Jika teman-teman menggunakan WMS dari WISE 360, maka akan ada dashboard yang keren seperti ini. Kita bisa melihat operasionalnya. Yang akan saya bahas di video ini adalah tentang end-to-end proses utama. Jadi secara umum nanti yang diperlukan pertama adalah receive order. Kita ngomong inbound dulu. Jadi receive order ini adalah dokumen yang menjadi dasar barang yang akan diterima. Contohnya di sini kita punya dokumennya bakal diterima, barangnya adalah dua ini, mie instan, jumlahnya sekian, kemudian nomor referensinya PO nomor sekian. Nah, ada beberapa opsi jika teman-teman menggunakan ERP yang terpisah dan WMS WISE 360 sebagai modul add-onnya, maka teman-teman nanti akan dibantu oleh API sehingga data ini tidak perlu diinput lagi, tetapi kita akan tarik langsung dari API yang dikirimkan atau ditarik dari ERP-nya. Data ini kemudian akan dilanjutkan menjadi receive entry. Receive entry ini adalah tampilannya nanti bentuknya mobile. Jadi teman-teman bisa lihat tampilan seperti ini. Nanti yang perlu dilakukan adalah di receive entry ini menyatakan bahwa barang tersebut sudah diterima. Kita akan pilih masuk ke gudang mana, kemudian ada default location untuk inbound-nya. Jadi kita masih ngomong di inbound dulu, belum masuk ke storage. Kemudian LPN ini adalah license plate number sebagai kode unik transaksi supaya nanti WMS WISE 360 bisa untuk membedakan, mencarikan VIVO dan VIVO-nya, gampangnya gitu. Kemudian receive order ini nanti kita pilih dari tadi sini. Ini tadi LPN di scan ya. Kemudian receive order dipilih, barangnya apa, jumlahnya berapa, kita isikan. Jika ada batch number, jika ada expiry date bisa diinputkan. Kemudian di save and confirm. Nah, setelah di save and confirm, maka nanti secara inventory stoknya akan bertambah dan itu masih terbaca di location staging. Jadi contohnya seperti ini, barang-barang yang ada di location receiving ini contohnya, ini adalah barang-barang yang masih di pintu, di gate, di dekat gate ya, di loading penerimaan, unloading dock, belum disimpan. Biasanya akan digunakan mungkin di QC dulu atau bisa di cross docking nantinya. Itu langkah pertama. Langkah keduanya adalah kita akan melakukan yang namanya put away. Put away ini adalah penyimpanan barangnya. Kita akan memindahkan barang yang ada di location receiving tadi ini ke dalam lokasi simpan. Bisa rak, bisa floor stack, rak pun macam-macam, ada selektif, mau double dip, bisa. Nah, kita pilih contohnya misalkan kita akan simpan LPN nomor ini 34 ya. Kita akan coba scan. Kemudian nanti WMS akan menunjukkan nih bahwa LPN itu berisi barang ini, jumlahnya sekian, dan si user harus menyimpan di location atau bin yang sudah ditentukan oleh sistem. Dalam hal ini WH03A, jadi gudang nomor 3 rak A, kolom ketiga, level ketiga, palet sebelah kiri, contohnya begitu. Kalau kita save, nanti yang terjadi adalah stok barang ini nanti akan berpindah ke lokasi simpan sesuai yang ditunjukkan oleh sistem tadi, seperti itu. Nah, jika sudah disimpan, maka lokasinya akan pindah ke lokasi simpan yang sudah seperti ini. Nah, data ini bebas, nanti akan mengikuti settingan location dari gudang teman-teman semuanya. Itu proses inboundnya sampai sini selesai. Nah, berikutnya adalah untuk outboundnya. Secara simple kita tetap memerlukan data, yaitu yang ditarik juga dari ERP. Kita memerlukan data
perintah kirimnya. Di sini kami menyebutnya adalah delivery order. Jadi delivery order itu contohnya kita akan lihat barang-barang yang akan dikirimkan untuk customer itu apa aja. Nah, ini perintah kirimnya. Kemudian WMS akan mengolahnya lewat menu yang dinamakan picking list. Picking list adalah kuncinya dari WMS. Jadi ini harus sangat dioptimalkan, dimanfaatkan oleh teman-teman. Contohnya misalkan ada permintaan barang untuk customer ini sebanyak ini. Nah, saat picking list diproses, nanti yang terjadi adalah WMS akan menghasilkan barang tadi itu harus diambil dari lokasi mana dan LPN nomor berapa. Ini yang kami arahkan secara sistem untuk menggunakan VIVO atau FIFO sesuai dengan kesepakatan nanti. Kita juga bisa melihat andai kata nanti untuk kita batch picking atau wave picking, kita bisa melihat per customer atau kita bisa melihat per zonanya barangnya ada di mana, kemudian per itemnya juga bisa seperti itu. Nah, ini yang menjadi kuncinya dari WMS adalah menghasilkan ini. Jadi jika WMS teman-teman belum bisa menghasilkan pencarian item yang akan dipicking, berarti WMS-nya masih kurang optimal, harus bisa dioptimalkan lagi. Kami siap untuk membantu, jangan lupa kontak. Nah, dari picking list kemudian akan dilakukan proses picking. Proses picking akan dilakukan di gudang oleh tim operation, jadi menggunakan handphone juga. Menunya adalah seperti ini, nanti kita akan pilih dari permintaan tadi kita mau kirim kemana, dan user akan scan, harus scan sesuai lokasi ini. Jika tidak sesuai ini maka nanti ditolak, kalau LP-nya salah juga akan ditolak. Jadi benar-benar user dipaksa untuk mengikuti arahan dari WMS. Kemudian saat barang sudah di picking, maka nanti stoknya akan pindah ke lokasi dispatch di staging out, dan teman-teman bisa melakukan pengiriman lewat menu dispatch. Ada menu dispatch untuk pengeluaran barangnya. Di sini tinggal kita pilih mau kirim tadi yang picking yang mana, kita isikan datanya. Setelah itu dibuatkan surat jalan lewat menu delivery note. Di sini ada menu delivery note. Jadi itu sekilas end-to-end-nya untuk WMS dari inbound sampai dengan outbound. Masih banyak fitur lain di sini yang bisa dilihat. Kita punya cukup banyak menu dan cukup banyak report yang bisa membantu untuk mempermudah pekerjaan di gudang. Oke, teman-teman, wise people semuanya, jika ingin menggunakan WMS atau ingin tahu dulu, silakan kontak kami, tim konsultan dari WISE 360. Bisa kontak melalui website di www.wise360.id, wise360.id. Nanti bisa diklik aja. Oke, demikian untuk video penjelasan tentang WMS secara end to end. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.